Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Mani' dan Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian tidak lupa sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita ucapkan banyak terima kasih kepada DKM Masjid Al-Mizan yang memfasilitasi kita untuk kita melanjutkan kajian kitab ini. Semoga ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Baik, langsung saja kita lanjutkan poin 107. Betul atau salah? Betul? Nah, baik. Karena memang liburan panjang kemarin, kita lanjutkan poin 107. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, wala naras saifa ala ahadin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membolehkan menghunuskan pedang atas seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW illa man wajaba alaihi saif, kecuali yang memang berhak untuk diberikan hukuman berupa tadi dihunuskan pedang atasnya. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin 107 ini berkaitan dengan haramnya menumpahkan darah seorang muslim. Ini ada dua pembahasannya kata para ulama. Yang pertama berkaitan dengan sekedar menumpahkan darah, ini haram hukumnya tanpa ada alasan yang dibolehkan secara syariat. Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum alaikum haramun kahormati yaumikum hadza ila akhir al-hadis. Kata Rasulullah SAW ketika hajatul wada
Rasul mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, atau a'radakum, kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Ini sekali lagi, seorang muslim wajib menjaga darah saudaranya sesama muslim. Dan kata para ulama, dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah adalah dosa membunuh orang mukmin tanpa hak. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya. Allah melaknatnya, Allah memurkainya, dan Allah sediakan baginya azab yang pedih. Ini bagi yang membunuh tanpa hak. Lebih parah dari itu, kalau sampai meyakini akan kehalalan darah orang mukmin, ya, karena takwil yang dia yakini. Sebagaimana kelompok Al-Khawarij, sejak zaman pertama kali mereka muncul, mereka menumpahkan darah kaum muslimin dan mereka pun meyakini akan kehalalannya. Jadi sekali lagi, poin pertama, sekedar membunuh orang mukmin tanpa hak ancamannya berat. Ini seperti ya pembegal misalnya, merampas harta orang lain kemudian sampai membunuhnya, atau pembunuh secara umum. Ini dosa besar. Lebih dari itu, yaitu tadi, kalau sampai meyakini akan kehalalannya dengan takwil yang diyakininya. Seperti kelompok Khawarij. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin karena mereka menuduh kaum muslimin telah murtad dari al-Islam. Jangankan orang muslim biasa, Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul SAW, ahlu baitnya Rasul, Khulafa Rasyidin, mereka bunuh dengan alasan Ali telah kafir radhiyallahu ta'ala, na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi yang ditegaskan dalam poin 107 ini. Lebih ditegaskan kepada kelompok-kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin dengan alasan-alasan yang tadi. Ya, karena dituduh orang itu kafir tanpa hak, kemudian ditumpahkan darahnya. Dan ini ya sudah sering kita dengarkan, ya bukan di luar sana, bahkan di negeri kita, kelompok teroris, bagaimana mereka membunuh misalnya aparat keamanan. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru dalam sejarah kaum muslimin. Ya, kelompok Khawarij tadi, Ali bin Abi Thalib saja mereka bunuh, apalagi selain beliau. Dahulu juga ketika mereka mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, ketika mereka berpapasan dengan seorang sahabat Rasul dan putranya sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Khabat bin Arad radhiyallahu anhu, yang bersama dengan istri beliau dalam keadaan hamil. Kemudian apa? Mereka bunuh. Yang pertama dibunuh Abdullah bin Khabat bin Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sang istri yang sedang hamil dibunuh juga. Bahkan lebih kejam lagi, mereka bedah perutnya, diambil janinnya. Sekali lagi ini disebutkan oleh para ulama dalam ya sejarah kejam kelamnya kelompok Al-Khawarij. Ahlus Sunnah sangat jauh dari keyakinan menghalalkan darah kaum muslimin tanpa hak. Rasul SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan ini. Yang pertama kata Rasul, as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Maka pemimpin kaum muslimin berhak untuk merajamnya sampai mati. Namun ini wewenang pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, bukan individu, bukan yayasan, bukan ormas, namun pemimpin kaum muslimin. Kemudian an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka berhak
pemerintah, pemimpin kaum muslimin mengkisosnya, membunuhnya. Kemudian yang ketiga, at-tarik lidini al-mufarik lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya alias murtad, maka berhak bagi pemimpin untuk menghukum mati orang yang murtad. Kata Rasul, man baddala dinahu faktulu. Barang siapa yang merubah agamanya alias murtad, maka bunuhlah. Sekali lagi, ini wewenang pemimpin kaum muslimin. Ya, secara asal darah orang muslim haram kecuali kalau ada dalil khusus yang mengecualikan dari keharaman tersebut. Seperti tadi. Ya, intinya sekali lagi, seorang muslim apalagi yang mengaku ahlussunnah haram untuk menghalalkan darah orang muslim. Ini sekali lagi berbeda dengan ahli al-bid'ah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma yakunu minal mubtadi' illa wa yarasayf. Tidaklah ada pelaku kebid'ahan kecuali pasti menghalalkan darah kaum muslimin. Pasti dia membolehkan menghunuskan pedang terhadap orang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang paling kejam, lebih dari khawarij kata para ulama, yaitu kelompok Syiah Rafidhah ataupun Syiah Al-Batiniyah. Ya, sekali lagi, secara umum alil bidah, secara umum kelompok-kelompok sesat itu menghalalkan darah terhadap kaum muslimin yang tidak sejalan dengan mereka. Namun yang paling parah yaitu kelompok Syiah Rafidhah ataupun kelompok Syiah Al-Batiniyah. Kalau kita pernah belajar sejarah bagaimana dahulu mereka membantai kaum muslimin, di antaranya pada abad 4 Hijriah. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika abad ke-4 Hijriah, mereka punya daulah di Mesir, namanya Daulah Fatimiyah. Mereka mengutus pasukan ke kota Mekah pas tanggal 8 Dzulhijjah ketika jemaah haji sedang tawaf, ya, ketika hari tarwiyah mereka bantai kaum muslimin, ya, di pelataran Ka'bah atau di halaman Masjid Al-Haram. Kemudian mereka buang jasad jemaah haji di sumur Zam-Zam. Kemudian tokoh mereka yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir Abu Najis menantang Allah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Ya, sekali lagi, ini yang tidak pernah terjadi dalam sejarah kaum muslimin kecuali tadi kelompok Syiah Al-Batiniyah pada waktu itu dengan daulahnya Al-Fatimiyah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Intinya Ahlus Sunnah mengharamkan menumpahkan darah orang muslim tanpa hak. Kemudian lanjut poin 108, ini masih ada hubungan dengan yang 107. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kita tidak membolehkan memberontak, mengkudeta, melengsarkan pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka adalah orang yang zalim, orang yang fasik. Ini semuanya berdasarkan dalil-dalil baik dari ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Bahkan pernah kita sampaikan juga pada kajian yang lalu, ada tulisan akthar min mi'ati hadis fi tahrimil khuruj ala wali amrin muslim. Lebih dari 100 hadis yang mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini kaitannya dengan poin 107 tadi, karena dua-duanya ini menumpahkan darah kaum muslimin. Dua-duanya haram. Entah menumpahkan darah rakyat biasa, apalagi pemimpin kaum muslimin. Dan dua-duanya ini pula yang dilanggar oleh kelompok Al-Khawarij dan yang semisal dengan mereka. Adapun dalil
dari hari Rasul SAW yang jelas-jelas mengharamkan kudeta. Ya, kalau antum mau hadis-hadis tentang masalah ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Imarah, ada bab tentang kepemimpinan. Kalau dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam. Di antaranya sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa atharatin alaina. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kami pernah membaiat Rasulullah SAW untuk kami mendengar dan taat kepada pemimpin. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan semangat ataupun malas. Wa atharatin alaina. Dan agar kami mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amra ahlahu. Dan kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan. Kecuali kalau kalian melihat dari pemimpin tersebut kekafiran yang nyata wa indakum fihi minallahi burhan. Dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i dalam syarah hadis ini beliau mengatakan ajma'a ahlus sunnah ala annal imam la yan'azilu bil fisqi. Sepakat ahli sunnah mengatakan bahwasanya pemimpin yang fasik tidak boleh dilengserkan. Sekali lagi, ini adalah ajaran Rasul SAW. Ini adalah ijma' salaf. Maka dalam kitab-kitab akidah salaf hampir rata-rata ada pembahasan yang satu ini. Ya, di antaranya dalam kitab yang sudah kita kaji, kitab Usulu As-Sunnah oleh Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Sekali lagi, ini ijma' salaf. Dan kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut kelompok Al-Khawarij. Makanya mereka dinamakan Al-Khawarij diantaranya karena apa? Al-Khuruj. Ya, dari kata-kata kharaja yakhruju, ya kharijan, khurujan. Ya, mereka dinamakan Khawarij karena mereka kharaju al-a'immatin muslimin. Karena mereka memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau ada ya sebagian yang mendebat ya ijma ini dengan mengatakan bukankah dulu ada sebagian salah memberontak dan sebagainya, maka sekali lagi ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Dalam Islam yang merupakan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. Bukan perbuatan atau ucapan sebagian ya person, meskipun dari misalnya dari ulama terdahulu. Ya, sekali lagi ucapan ulama, perbuatan ulama ya ditimbang dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi ijma' salaf ya sekali lagi mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian sedikit ditambahkan oleh para ulama, kata-kata al-khuruj, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, itu sebetulnya ada dua. Al-khuruj bil lisan wal khuruj bis sinan. Memberontak dengan ucapan dan memberontak dengan senjata. Yang kita bahas tadi, pemberontakan dengan senjata. Namun termasuk bentuk memberontak kata para ulama, yaitu caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini diambil dari kisah Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, dia protes, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Sebagian sahabat, di antara Umar bin Khattab, menawarkan diri untuk membunuh orang tersebut. Namun kata Rasul, "Da'hu ya Umar." Biarkan wahai Umar, karena akan muncul keluar dari orang ini
yaitu sekelompok orang yang dia rajin membaca Al-Quran, namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Itulah yang dimaksud dengan tadi kelompok Al-Khawarij, rajin membaca Al-Quran, namun tidak paham isi Al-Quran atau memahaminya dengan pemahaman yang keliru. Sekali lagi, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin ada dua. Memberontak dengan ucapan, dengan caci makian, memprovokasi massa untuk membenci penguasa, pemimpin kaum muslimin. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, nahana kubarauna min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembesar sahabat-sahabat Rasul, mereka melarang kami. Di antara larangan mereka, para sahabat Rasul, la tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ya, kalau kita mengikut ajaran Rasul, para sahabat Rasul, ini ajaran mereka. Meskipun ini terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin sekarang. Bahkan kata sebagian ulama, kalau antum sekarang di khutbah secara umum, ya, membacakan ayat tentang sholat, tentang puasa, secara umum mereka lapang dada menerima. Tapi coba bacakan hadis-hadis tadi. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka apa? Zalim, meskipun mereka apa? Fasik. Selama tidak memerintah kepada maksiat kepada Allah. Wah, sudah tudingan antek pemerintah ini Murji'ah dan sebagainya. Ya, bahkan kalau kita mau jujur-jujuran ya, yang umur 70 tahun ada di sini. Hah? Ada 70 tahun? Taib 60 tahun ada ya? Taib. Pernah nggak mulai kecil mungkin ikut sholat Jumat ya? Ada nggak khotib secara umum membahas masalah pembahasan ini? Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Hah? Padahal Sahih Bukhari ada bab khusus tentangnya, Kitabul Ahkam. Sahih Muslim ada kitab Al-Imarat tadi kepemimpinan. Tapi inilah yang disabdakan Rasulullah SAW, badal Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan seperti awal mulanya. Fatubalil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing, yang menghidupkan sunnah Rasul, mengajarkan akidah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, namun banyak orang-orang yang menentang, memusuhinya. Sekali lagi, ya apalagi dalam kitab-kitab akidah salaf, hampir rata-rata ada pembahasan yang satu ini. Bahkan Imam Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan juga sama, wa alla nunazi'al amra ahlahu. Kita dilarang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Nah, sekali lagi, ini ijma' salaf. Dan barang siapa menentangnya, tadi dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ditambah lagi oleh Imam At-Tahawi, poin 109, wala nad'u alaihim. Kita dilarang mendoakan mereka dengan kejelekan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, satu ya huruf itu berbeda-beda maknanya. Di sini dilarang nad'u ala. Nad'u ala kalau dalam bahasa Arab, doa ala itu doa kejelekan. Haram mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Namun yang dibolehkan, disyariatkan, doa lahum. Antara lahum dengan alaihim apa? Berbeda. Makanya Imam Al-Barbahari juga dalam kitab beliau Syarh Sunnah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu alias ahlul bidah. Namun sebaliknya kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Namun apabila engkau mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, yad'u lahum, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah.
Bahkan kata Imam Ahmad dan juga Fudail bin Iyad, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'altu halisota." Seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, kenapa demikian? Kata beliau, kalau doa itu untukku saja, manfaatnya untuk diriku. Namun kalau untuk pemimpin, manfaatnya untuk rakyat kaum muslimin dan negeri kaum muslimin. Ya, kita bisa bayangkan kalau misalnya satu dari kita dikasih jaminan, satu doamu mustajab. Yang dipikir apa? Minta rumah mewah, minta apa? Mobil mewah, minta ditambah apa? Rezekinya. Termasuk itu juga. Taib, hati-hati yang di atas dengar dulu ya. Taib, intinya kadang ya secara umum yang dipikir masalah pribadi. Namun ulama Ahlussunnah mengatakan, kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Inilah sekali lagi salah satu akidah as-salaf, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ciri ahli bid'ah salah satunya mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Kata Imam At-Tahawi, wala nadu alim, kita tidak boleh mendoakan mereka dengan kejelekan. Dan secara logika, sekarang ada pemimpin yang zalim, kita doakan dengan kejelekan. Kalau semakin jelek bagaimana? Madaratnya untuk rakyat juga, kita semuanya kena getahnya. Maka doakan yang baik agar apa? Semakin baik keadaan kaum muslimin. Sekali lagi secara nas, secara ijma' salaf dan juga secara akal yang sehat, yang benar mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ditekankan lagi oleh Imam Tahawi rahimahullah, wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak boleh mencabut tangan dari ketaatan kepada mereka. Kalau mau dibahas ya, dan sudah pernah kita sampaikan juga, akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin itu kalau kita ringkas ada 10. Yang pertama, membaiat mereka. Seperti di negeri kita ketika sudah dilantik presiden, maka dalam hati kita harus ada kewajiban. Presiden adalah ulil amri kita dan kita yakini akan kepemimpinannya. Dan kedua, wajib menghormatinya. Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan. Dan yang ketiga, tidak mencaci maki atau menghinakannya. Rasul mengatakan, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa menghinakan pemimpin, Allah akan hinakan dia. Kemudian yang keempat, mendengar danta dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan sudah kita sampaikan juga dalilnya, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Dalam hadis Irbad bin Sariyah kata Rasul, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dari budak Ethiopia. Kemudian yang kelima, bersabar ketika menghadapi kezalimannya. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, bersabarlah. Jaga lisan, jangan mencaci maki. Jangan memperolok atau nyindir di medsos atau di mimbar-mimbar umum. Kemudian kata Rasul, wa man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah pemimpin kaum muslimin, meskipun sejengkal saja, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Awalnya membaiat, namun di tengah jalan dia batalkan. Maka ini kata Rasul, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian yang keberapa? Keenam, menasehati, berduaan. Tidak di hadapan umum dan dengan ucapan yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Fir'aun dinasehati oleh Musa dan Harun dengan ucapan yang lemah lembut. Padahal
pemimpin yang kafir, apalagi pemimpin yang muslim. Maka lebih layak dinasihati dengan ucapan yang lemah lembut dan dengan cara rahasia. Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Fayakhud biyadih, ambil tangannya, fayakhluwabi, berdoa dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima itu yang diharapkan, jika tidak diterima qad adalah dialih, telah gugur kewajiban. Kemudian yang ketujuh tadi mendoakan dengan kebaikan. Yang kedelapan tidak mendoakan dengan kejelekan. Dan yang kesembilan tidak memberontak yang sudah kita sampaikan tadi. Dan yang kesepuluh melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Berjihad, berhaji, salat Idul Adha, Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Kata Rasul, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka pemimpin salat bersama kalian, kalau mereka salah bagi kalian pahalanya, bagi mereka dosanya. Kalau mereka benar, bagi kalian pahalanya dan juga bagi mereka. Dan dalam kitab-kitab akidah dibahas tentang masalah hal-hal tadi. Salat Idul Fitri, Idul Adha, bahkan salat Jumat bersama pemimpin kaum muslimin, di antaranya dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah yang menarik dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita tahu Imam Ahmad rahimahullah dikriminalisasi oleh 3 khulafa. Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq. Karena beliau tetap istiqomah mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sedangkan mereka terpengaruh dengan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad rahimahullah pernah dimintai pendapat oleh sebagian orang yang siap memberontak terhadap pemimpin pada waktu itu. Karena apa? Sudah luar biasa kejamnya. Ulama dipenjara, ulama banyak yang dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Namun apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Alaikum bil ingkar fi qulubikum. Ingkari dalam hati kalian. Walat tanzi'u yadan min ta'atin. Jangan mencabut tangan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'dima'ihim. Jangan kalian menumpahkan darah kalian bersama darah kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Padahal sekali lagi beliau yang pernah mengalami atau jadi korban kezaliman pemimpin, bahkan 3 khulafa pada waktu itu. Namun beliau tetap istiqomah di atas akidah salaf selama masih muslim. Bagaimanapun kezalimannya haram dikudeta. Ya, dan kalau kita bahas lebih lanjut lagi, kata para ulama, kezaliman pemimpin itu sebabnya kezaliman rakyatnya. Ya, maka solusinya kata Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, dalam pembahasan masalah ini, beliau mengatakan, idza arada ra'iyah an yatakhallasu min dzulmil amri dhalim falyatruku dzulma. Apabila rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin, maka hendaklah rakyat meninggalkan kezaliman mereka. Dan ini sunatullah kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim atas orang dolim yang lainnya. Maka solusinya sekali lagi harus dari bawah, tidak dari atas, ya, karena yang atas juga dari bawah. Makanya dahulu Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes oleh sebagian rakyatnya, kenapa masa kepemimpinan beliau tidak sama dengan kepemimpinan Abu Bakar wa Umar? Kata beliau, karena memang rakyatnya Abu Bakar wa Umar para sahabat Rasul, pemimpinnya hebat-hebat, namun rakyatku seperti ente ini. Gimana bisa disamakan dengan apa? Zaman Abu Bakar wa Umar. Maka sekali lagi inilah yang ditegaskan oleh para ulama. Haram mengkudeta, solusi dari adanya pemimpin yang zalim, rakyat harus introspeksi, rakyat harus merubah diri mereka. Innallaha
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka terlebih dulu merubah apa? Diri mereka, bukan merubah apa? Yang atas, merubah diri mereka dahulu. Ini adalah apa? Sunnatullah. Kemudian ditekankan lagi oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla faridah. Dan kami berpendapat wajib mentaati pemimpin kaum muslimin, dan itu bagian daripada ketaatan kepada Allah. Selama perintahnya tidak maksiat, wajib didengar dan ditaati. Ini juga berdasarkan firman Allah surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Dan dalam hadis tadi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak. Di antaranya yang paling luar biasa kata Rasul, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku yang tidak mengikuti ajaranku, yang tidak berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun kulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang sangat dolim, yang sangat kejam. Kata Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasul, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti ajaran Rasul, dan bahkan kejam, keji, dolim. Apa kata Rasul? Apakah disuruh mencaci maki di medsos? Apakah disuruh mengkudeta? Ya? Apakah disuruh mengkritik di hadapan umum? Tidak, kata Rasul, tasma' wa tuti'. Tetap engkau dengar dan taati perintahnya. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, Rasul tekankan lagi, isma' wa ati'. Dengar dan taati. Sekali lagi, tidak ada alasan apapun untuk tidak mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, kecuali tadi, kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah. Rasul juga bersabda dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasul SAW, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, illa an yu'mara bi maksiatin. Kata Rasul, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Gimana? Tutup sampai di sini? Lanjut lagi setelah adzan. Taib, insyaallah taala. Barakallah. Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi poin 111. Taat kepada pemimpin kaum muslimin merupakan bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi surat An-Nisa ayat 59. Dan batasan tidak taat kalau perintahnya bermaksiat. Adapun perintah yang mubah, maka masuk ke dalam kategori wa ulil amri minkum. Bahkan kata para ulama, sesuatu yang asalnya mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Ini sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-amrul jaiz idza waradal amru minal imam sara wajiban wala mahalat mukhalafatuhu. Kalau ada sesuatu yang asalnya mubah, jaiz, namun ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka berubah statusnya menjadi wajib dan tidak halal untuk menyelisihinya. Dan sering dibawakan oleh para ulama, contoh sesuatu yang mubah, urusan lampu lalu lintas. Dalam Al-Quran memang nggak ada lampu merah harus apa? Berhenti. Cuma ini sudah masuk dalam kategori ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Karena pemimpin yang mewajibkan untuk apa? Kita mentaati peraturan tersebut. Dan ini bagian daripada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum.
Ini perintah yang apa? Perkara yang asalnya mubah, namun ketika ada perintah dari pemimpin, maka masuk dalam kategori ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Dan ini kalau antum jalankan, ya insya Allah ladang pahala. Tiap hari kita lewat lampu merah, kalau kita niatkan itu dalam rangka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau berhenti karena takut ditilang, ya sudah nggak dapat tilangan, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau berhenti karena ya ingat ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah berhentinya kita dapat pahala di sisi Allah. Karena Rasul mengatakan innama al-a'mal bin niat, amal tergantung kepada niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang dapat pahala sesuai dengan niatnya tersebut. Kemudian kata beliau, malam ya'muru bimasiyah, selama tidak memerintah kepada maksiat. Dan kata ulama, jangan gagal paham. Kadang mungkin sebagian orang, kan ada perintahnya yang maksiat. Maka kata ulama, yang nggak ditaati yang maksiat. Misalnya ada 10 perintah pemimpin, 10 peraturan pemimpin. Yang 8 mubah. Yang 8 tidak ada unsur maksiat. Yang 2 ada maksiat. Maka yang wajib ditaati yang mana? Yang 8, yang 2 haram ditaati. Dan sekali lagi, jangan gagal paham ketika ada peraturan yang maksiat, semuanya tidak boleh ditaati. Tidak, yang nggak ditaati yang maksiat saja. Meskipun tetap harus apa? Pengingkaran dalam hati. Tidak boleh dicaci maki di medsos, dikritik di hadapan umum. Ini sekali lagi yang melarang bukan kita, Rasulullah SAW, seperti yang sudah kita sampaikan hadisnya tadi. Kemudian yang terakhir di sini, wa nada'u lahum bis-salahi wal mu'afa. Kita doakan, ya kata Imam Tahawi, pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan dan keselamatan. Ya, dan kita katakan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada pemimpin di negeri yang kita cintai ini, dan semoga Allah memberkahi semuanya. Baik, tutup langsung atau soal jawab? Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kajian tadi. Tafadhalu, silakan. Tafadhal Pak, mari Pak. Jangan sulit-sulit Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kalau misalnya di Indonesia kan proses melengsarkan pemimpin itu melalui pemilu. Bagaimana kalau kita melancarkan pemimpin itu melalui pemilu? Baik. Artinya kita tidak memilih yang sedang memimpin itu, tapi kita memilih calon yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya pemimpin muslim dikudeta juga sama pemimpin muslim, kemudian kudeta itu berhasil, apakah kita mengikuti pemimpin yang mengkudeta itu? Baik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik tanya, kalau sudah 5 tahun kemudian dipilih yang lain, apakah itu kategori melengsarkan, memberontak atau kudeta? Nggak ada kan? Nggak ada istilah kudeta kan? Ya sudah, berarti nggak ada masalah dengan pembahasan yang kita kaji sekarang. Paham Pak ya? Jadi sekali lagi, tidak ada kata-kata melengsarkan ataupun mengkudeta ketika memang sudah jahatannya selesai Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seorang pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin muslim sebelumnya, maka ini pembahasan kita tentang hadis Al-Irbad bin Sariyah tadi. Kata Rasul, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Dibahas oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ahli hadis kota Madinah. Beliau mengatakan kata-kata meskipun dari budak Ethiopia itu ada makna yang tersirat. Yaitu apa? Secara asal, budak Ethiopia atau budak manapun tidak layak menjadi khalifah. Ini kalau bentuk pemerintahnya khalifah yang menguasai negeri kaum muslimin. Khalifah harus dari bangsa Quraisy. Kata Rasul,
al-a'immatu fi Quraisy. Ini sekali lagi bedakan bentuk khalifah yang menguasai negeri kaum muslimin. Itu syaratnya harus dari bangsa Quraisy. Tapi Rasul dalam hadis mengatakan meskipun dari budak Ethiopia, maka makna yang tersirat dari hadis ini yaitu ketika ada budak Ethiopia memberontak khalifah yang dari Quraisy dan berhasil mengkudeta, maka kata Rasul, isma' wa'ati wasam'i wa ta'ah. Tetap dengar dan taati, sah kepemimpinannya. Dan ini yang sudah kita kaji dalam kitab Ushul Sunnah. Ya, alhamdulillah sebelum kitab Aqidah Tahawiyah ini kita sudah khatam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Di situ ada ungkapan dari Imam Ahmad, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang memang diambil dari cara yang resmi, yang syar'i. Kemudian kata beliau, dan yang memimpin dengan apa? Berhasil mengkudeta. Sekali lagi, kalau sudah berhasil mengkudeta, wajib didengar dan ditaati. Kalau dikudeta lagi, nggak selesai-selesai, nggak mari-mari. Ya, maka sekali lagi, sah hukumnya meskipun caranya tidak syar'i. Makanya dari hadis budak Ethiopia ini kata para ulama, pemimpin meskipun dipilih, diangkat dengan jalan yang tidak syar'i, tapi kalau sudah terpilih wajib didengar dan ditaati selama tidak menyuruh kepada yang maksiat. Paham insyaallah Pak ya? Jazakumullah khairan. Cukup atau lanjut? Baik, kalau demikian kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.